keuangan kita dilimpahi janji-janji Allah. Amin. Ya. Semua katakan, angkat tangan kanan saudara. Keuangan saya mulai pagi ini saya serahkan kepada Bapa saya yang ada di dalam sorga. Saya ambil janjinya bahwa mulai pagi ini keuangan saya di bawah janji-janji Allah. Sehingga apa yang saya kerjakan diberkati luar biasa, bukan biasa. Dalam nama Yesus terjadi pada saya. Angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, biarlah keuangan kami yang kami butuhkan untuk hidup, masa depan, dan segala sesuatu saat-saat yang rawan dan darurat dalam hidup kami, Engkau memberkatinya luar biasa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Engkau membutuhkan keuangan barangkali, saudara. Maka saya dan Anda harus benar-benar menyatu dengan firman ini. Dan berkata, Tuhan, kapan Engkau melepaskan saya dari segala defisit minus, kekurangan saya yang saya tidak bisa tangani. Saudara. Itu sebab saya taat pada perintahnya dan saya mencari firman Tuhan khusus soal keuangan. Gimana caranya dilimpahi dengan janji-janji Allah. Padahal begitu banyak janjinya. Tapi satu atau dua gak kena sama kita orang. Saudara, kalau saudara mempunyai anak, saudara adalah orang tua. Oke. Ayah atau ibu, kakek atau nenek, ya, bule atau om apa tante atau bude. Saudara melihat ada seorang keponakan atau anak saudara atau cucu saudara. Saudara itu mau berjanji memberi sampai dia lulus S4. S berapa? Ya, S4 mungkin, S-Pong mungkin ya. Sampai dia lulus doktoral S3. Saudara, tiba-tiba pada satu saat saudara berkata, aku batalin. Aku tidak sudi membiayai dia. Biar dia anakku, biar dia keponakanku, biar dia putuku. Karena apa? Kok sampai saudara cancel? Kok sampai saudara batalin? Sudah kadung janji loh. Tidak benar itu, tidak baik kalau dibatalin. Tapi saudara nggak kepengen bantu sama sekali kepada orang ini, anak ini. Tahu apa sebabnya? Sebabnya karena saudara tahu anak ini brengsek. Anak ini tidak baik. Karakternya, perilakunya, temperamentalnya. Dan tidak mempunyai satu niatan yang baik untuk menghargai biaya scholarship, beasiswa yang saudara bakal kasih sama dia. Gak bakal dihargai. Kecuali untuk jalan-jalan, tiong, untuk pesta pora, untuk segala macam foya-foya. Engkau membatalin, saudara. Lalu dia bertanya kepada saudara, Om, kenapa kok dibatalin? Ya, aku bisa lanjutkan kalau kamu berubah. Selama kamu kayak gini modelnya, papa atau tante batalin, tidak jadi. Saudara, kira-kira begitulah janji yang luar biasa yang Tuhan sudah kasih sama saudara, sama saya, itu luar biasa. Lebih dari yang bisa dicapai orang sukses dan orang kaya. Sebenarnya lebih dari orang dunia bisa capai. Kalau saudara membaca beberapa tokoh Alkitab, mereka selalu disebutkan bahwa mereka di daerahnya orang yang paling kaya. Saudara. Dan saudara keheranan, loh kok demikian? Saudara kok tidak perlu heran. Karena orang ini memang cocok dengan hatinya Tuhan. Makanya karena klop sama Tuhan,
kasih. Luar biasa. Untuk apa? Untuk menjadi kesaksian. Untuk menjadi etalase, showcase. Kasih tunjuk sama semua orang. Ini anakku, ini umatku, hidupnya benar. Dia cinta kepadaku, aku mencintai dia. Apa aja tak kasih sama anakku ini. Saudara, itu dia Tuhan melakukan, Bapak kita melakukan janjinya. Bisa terrealisasi pada saya dan pada Anda yang cocok dan klop. Klik dengan dia. Kalau tidak, jelas tidak mungkin. Saudara, itu sebab Anda dan saya bisa tahu. Kenapa saya berdoa minta diberkati. Entah saya tidak dapat. Saya nggak dapat sama sekali. Kenapa? Saya cuma gigit jari aja. Sakit di dalam sini. Saudara, masalahnya adalah kita orang harus dirubah supaya kita layak terima dari dia. Kenapa sih dia tahan di sorga? Nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Nggak perlu sorga, nggak perlu uang, nggak perlu emas batangan, tidak perlu lembar saham, tidak membutuhkan sesuatu karya saudara dan jasa kepintaran saudara, nggak perlu. Tetapi Tuhan bisa mengubah, mentransfer segala kelimpahan kepada saudara bila saudara menyenangkan hatinya. Sebab Anda dan saya harus punya satu tekad. Katakan, saya harus bertekad pagi ini untuk berubah menyenangkan hati Bapa. Amin. Saudara, beri kemuliaan yang baik bagi dia. Itu sebab dari judul ini saya tidak berani maju kalau saya tidak menjelentrehkan kepada saudara. I cannot and I will not continue my speech before you if you and I didn't realize and will not realize in our life as what His will in our life. Kalau kita tidak ngerti gimana Dia inginnya kita orang, kita harus jadi seperti apa kehendaknya, maka saudara dan saya membaca ayat Alkitab, semuanya tidak terjadi dalam hidup kita. Sebab Anda dan saya kita harus mohon, katakan, saya harus memohon roh ketaatan, supaya saya di bawah janji Allah yang berkelimpahan. Angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih, kami percaya karena segala kekayaan yang dicari di dalam dunia bisa hilang begitu saja di luar Kristus. Bisa hancur, jugruk, dan bangkrut begitu saja kalau orang tidak takut kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Prinsip keuangan di bawah janji Allah. Ya, saudara, sudah tentu ini sesuatu hal yang saya dan Anda harus miliki. Yang pertama, kita harus ada di dalam hukum menabur. Katakan, hukum menabur. Saudara, artinya kalau saya kerja, saya harus selalu eling. Saya harus selalu ingat, aku kayak seorang peladang atau petani. Aku menabur. Aku menabur. Aku bukan bekerja sebagai seorang yang memegang mesin atau sebagai seorang industrialis. Aku tidak bekerja sebagai seorang ekonom. Aku tidak bekerja sebagai seorang politikus. Aku kerja sebagai seorang petani, peladang yang menabur benih. Aku percaya kalau aku menabur benih, aku akan panen. Jadi prinsipnya bukan seorang industrialis atau seorang yang bekerja dengan bidang profesi-profesi yang lain. Tidak, Alkitab cuma menyebutkan petani, peladang. Tuhan tidak ingin memakai prinsip-prinsip produktivitas. Tuhan memakai prinsip fruitfulness. Berbuah lebat.
Katakan prinsip berbuah lebat. Jadi saya harus mulai menabur. Saudara, Tuhan berkata kamu menabur sedikit, kamu dapat sedikit. Kamu menabur banyak, kamu dapat banyak. Kamu tidak menabur, kamu nggak dapat apa-apa. Ya, kalau kamu lapar, mangap aja. Ya, saudara, Tuhan mau saudara menabur. Sebab ini prinsip keuangan saudara bisa berada di bawah janji Allah. Amin. Wah, ini saya disuruh menabur, disuruh korban lagi. Nanti kita akan lihat ya. Enggak mau, enggak apa-apa kata Tuhan. No problem, aku batalin janjiku sama kamu. Kamu mau menabur, tak laksanakan janjiku. Itu berarti kamu punya karakteristik, kamu punya sifat, kamu punya pribadi yang bagus. Para kekasih, itu sebab kita akan masuk yang pertama. Saya dan Anda, kita harus mempunyai hukum menabur. Jadi, hukum menabur ini bukan ayo nabur. Sekarang kita meneliti dari Alkitab, bukan cuma ayo nabur supaya kamu panen, tetapi kamu harus nabur di tempat tidak ada duri. Katakan, saya harus menabur di tempat di mana tidak ada duri. Ya, jadi di sini ternyata inilah yang menyebabkan banyak anak Tuhan gagal di dalam menabur. Loh, saya sudah menabur. Katanya saya harus menabur. Ya, saya korban, saya membantu, saya bekerja buat Tuhan. Seperti seorang petani, kerja keras, berlepotan lumpur. Kena panas terik, sehingga lumpur-lumpur itu mengering. Dia bekerja keras. Kena hujan, no problem. Ya, kena panas, tidak masalah. Saudara, dia baru berhenti tidak ke sawah kalau dia sakit. Selama dia kuat, dia terus kerja. Ini loh, tipikal cara, ya, jenis kayak begini ini menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara dan saya mempunyai hukum menabur, dan kita tidak sembarangan menabur, tetapi kita hanya boleh menabur di tempat, di tanah di mana tidak ada duri. Kalau Anda dan saya menabur di tempat yang tidak ada duri, hasilnya luar biasa. Secara sekilas saya mau jelaskan apa sih maksudnya duri. Anda sudah tahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Duri adalah sesuatu sakit hati. Ya, sesuatu balas dendam lah, sifat kriminal lah, ataupun segala upaya daya ya yang tidak karu-karuan lah, rencana-rencana tidak baik, perbuatan dan praktek mencari uang yang tidak baik. Saudara, sifat karakter kita di rumah atau di luar rumah yang tidak baik itu duri. Saudara, duri itu adalah yang akan menusuk dan menyakitin kita, membuat kita tidak bisa berbuah. Dalam Matius 13, Yesus memberikan satu perumpamaan. Seorang penabur, dia menabur, tetapi sebagian dari biji yang dia tabur jatuh di tanah yang berduri. Tumbuh. Tetapi ketika dia mulai besar, ya, batangnya mulai kelihatan agak gemuk sedikit, duri-duri mulai menusuk dari segala arah. Yesus berfirman, gak lama kena terik matahari, tanaman yang tumbuh ini layu dan mati. Belum sampai berbuah, apalagi berbunga pun belum. Jadi begitu dia tumbuh, durinya langsung menusuk dari segala arah, saudara, dan dia mati. Itu sebab Tuhan tidak mau kasih janji percuma. Aku kalau mau kasih janji, janjiku pasti terjadi. Itu sebab kamu gak boleh menabur, kamu gak boleh bercocok tanam, kamu tidak boleh nandur, kamu tidak boleh nanam selama kamu masih punya duri. Kalau kamu masih punya duri, kamu tidak bisa dapat hasil. Sebab itu Anda dan saya harus sekarang mulai kepikiran, Bapak tolong cabut duri-duri.
Cabut duri dari hatiku, dari pikiranku, dari darahku di mana mengalir sifat manusiawi itu pada darah. Cabut. Supaya aku tidak menyimpan duri. Supaya dengan demikian apa yang kau firmankan bisa terjadi. Saudara, itu sebab kalau saudara sedang menanti janji, saudara harus tuhu, setia, tulus, dan dekat dengan Tuhan. Cuma itu. Apa sih kemampuan saya bisa ambil hatinya Tuhan itu? Apa? Seorang Timothy Roy, seorang Anda. Apa sih hebatnya yang kau bisa ambil hati Tuhan? Gak ada. Nyadar. Gak ada. Itu sebab Anda dan saya hanya bisa ambil hati Tuhan kalau saya dan Anda mendekati Dia terus. Mendekati Dia terus. Amin. Mendekati Dia terus. Saudara punya anak macam begini, saudara punya pet, yaitu hewan peliharaan di rumah, kucing apa anjing. Wah, saudara, engkau selalu engkau akan selalu kasih sama dia makanan. Ya makanan anjing, makanan kucing, ya makanan uwong, kasih sama dia. Ya. Sudah kenyang perutnya, sudah belenduk, kasih terus sama dia. Saudara. Sebab Anda dan saya harus mengerti gimana mudahnya, gampangnya, how simple and easy for God, your heavenly Father, to give everything so abundantly in your life, now and your future, and also your descendants, anak cucumu. It's so easy for Him to give everything for you. If you are willingly, kalau kamu mau, make His heart merry. Hatinya kau bikin senang. Kalau engkau membuat senang hatinya, engkau bisa dapat kapan saja. Makanya caranya tuh gampang sekali. Kalau saudara tidak setia, saudara nggak rajin, saudara lebih penting yang lain-lain, teman-temanmu, klubmu, olahragamu, segala macammu. Gimana engkau meminta sesuatu untuk anak keturunanmu dan hari tuamu? Saudara, dipikir toh. Orang Kristen tuh harus bisa mikir. Jangan cuma percaya tok, mikir. Terus Anda dan saya harus mikir. Gimana masa depanku ya? Kalau aku tidak mencari Tuhan, hari itu aku kayak apa ya? Aduh Tuhan, keuanganku kayak apa? Tuhan, celaka sekali. Kalau engkau tidak turun tangan. Ya, sekarang suara hambanya bilang apa? Tuhan gak bakal turun tangan kepadamu dan kepada saya. Kalau saudara dan saya tidak menyenangkan Dia, gak bakal turun tangan. Sana kamu minta sama temanmu. Kamu kan senangnya menyenangkan temanmu. Kamu senangnya menyenangkan dirimu sendiri. Cari sana, gak usah sama aku. Sebab Anda dan saya harus ngerti prinsipnya. Jangan cuma nangis tok. Saudara, engkau harus mempunyai prinsip. Aku dilatih, dididik dalam gereja ini untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Saya bosan satu orang, ya saya tidak begitu kenal sih, dari satu kota agak jauh. Asal dia itu tahu apa tidak? Jatuh, bangkrut. Mesti baik-baikin saya. Baik-baikin, teleponlah. Ya nanti kirim apalah dari kotanya kepada saya. Lama-lama saya ngerti, oh kamu baru bangkrut ini. Ya, makanya kamu baik-baikin aku. Minta doa. Saudara. Dan saya bilang, oke, kita doa. Tapi gak lama, berapa tahun lagi, 2 tahun lagi. Minta doa lagi. Dalam hati saya, jangan-jangan bangkrut mana ini? Ya. Bener. Saudara,
Dia bukan punya usaha kecil-kecilan loh saudara. Tapi usahanya gede. Dan tidak semua orang bisa. Lama-lama saya bilang sama dia, kamu perbaiki sama Tuhan. Kamu perbaiki di gerejamu. Kalau begini caranya, Tuhan tidak akan jawab kamu. Engkau hanya menjadikan Tuhan sebagai ban cadangan, sebagai oksigen tambahan saja. Kalau engkau nggak bisa ambekan, saya bilang, engkau harus mencari Tuhan. Engkau harus perbaiki hubunganmu sama Tuhan. Datang pada pendetamu minta doakan. Saya bilang, saudara. Karena dia merendahkan dan dia melecehkan firman Tuhan, kuasa Tuhan. Itu sebab Tuhan tidak kasih sama dia. Saudara, supaya dengan saya minta supaya dia total kepada gerejanya. Total kepada pekerjaan Tuhan. Dengan maksud supaya dia bisa ngerti bahwa Tuhan itu bukan tukang tembel ban. Dan Tuhan bukan ban serep. Tuhan adalah yang bisa kasih sama dia. Atau bisa pepeti dia sama sekali. Kalau Tuhan tutup, tidak ada orang bisa buka. Tapi kalau Tuhan buka, tidak ada orang bisa tutup. Hanya orang bodoh nggak ngerti akan hal ini. Sebab Anda dan saya harus jadi orang pintar supaya kita menjadi orang bejo. Duh, kok kejamu jadinya. Saya kasih tahu, Anda harus jadi pintar supaya bejo. Dengan cara minum firman Tuhan. Amin. Ya, jangan keliru ya. Nah, para kekasih itu sebab saya akan mengajak Anda pada ayat yang pertama, hukum menabur. Saudara berharap tentang ayat firman dan perjanjian Tuhan, ayo kasih dong kau punya hidup lebih dekat, lebih setia sama Tuhan. Kalau dia sungguh-sungguh menunjukkan kesungguhan hatinya, semua kelancaran berkat dari celah pintu di rumah Allah mengalir aliran air. Luar biasa. Masuk dalam rumah. Masuk dalam rumahmu. Masuk dalam semua apa yang engkau usahakan anak-anak Tuhan. Jangan kecil hati. Itu namanya hukum menabur di tempat tidak ada duri. Amin. Sebab Yeremia pasal yang keempat ayat yang ketiga. Mari kita akan baca bersama. Kitab Nabi Yeremia pasal yang keempat ayat yang ketiga para kekasih. Dan kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan ini. 1, 2. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Setelah saya menjelaskan sedikit, maka saudara membaca ayat ini, saudara langsung mengerti, terima kasih Tuhan. Itu sebab hamba tidak boleh menabur di mana ada duri. Oke, amin. Hamba mau lakukan. Amin, saudara. Ini firman kepada Yehuda dan Yerusalem. Loh, di mana Israel? Nggak masuk. Israel tidak termasuk. Hanya Yehuda, dua suku yang kecil, bangsa yang kecil saja. Di mana umat pilihan Allah yang 10 suku yang besar, jumlahnya banyak. Segala macam sumber daya alam, sumber daya manusia ada di sana. Nggak masuk. Apa sebab? Karena Israel jauh dari Tuhan. Dia pikir kalau aku berdoa mesti dijawab kok. Tuhan bilang, siapa yang bilang? Siapa bilang bahwa kalau kamu berdoa mesti tak jawab? Siapa yang bilang? Mereka salah persepsi tentang firman. Tapi Yehuda dan Yerusalem, saudara, karena mereka merasa miskin. Katakan merasa miskin. Merasa lemah. Merasa tidak ada kemampuan.
Saudara, orang yang seperti Yehuda dan Yerusalem sangat pol-polan kepada Tuhan. Dah, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya daya kemampuan. Aku nggak bisa apa-apa. Aku mau nomor 1 sama Tuhan. Itu loh saudara. Rahasianya engkau bisa dapat. Rahasianya engkau dicintai. Adalah kalau engkau total kepada Tuhan. Dan itu terjadi. Ya, Tuhan bahkan membuat satu lahan yang istimewa. Bukalah bagimu tanah baru. Ya. Dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Kata bukalah bagimu tanah baru. Ya saudara, tahun lalu atau 2 tahun yang lalu saya pernah menjelaskan tentang fallow ground. Fallow ground adalah tanah yang istimewa. Tidak sembarang tanah, ada tanah terus cangkuli, selesai cangkuli kasih air, kasih pupuk, tanam. Tidak. Fallow ground adalah tanah yang dicangkuli, dicultivate, dibuang durinya, belengnya, kacanya, batunya, kerikilnya, karangnya, ada logamnya, semua akar-akaran, semua dibersihkan dan dibikin subur, kasih pupuk, kasih air. Untuk masa 1 kali tanam 6 bulan tidak ditanami apa-apa. Itu fallow ground. Sudah bisa mikir, loh Tuhan, kalau saya 6 bulan tidak boleh ditanami, ini tanah nganggur 6 bulan, saya makan apa? Aneh ya Tuhan ya. Jadi kita harus menabur itu pada fallow ground. Fallow ground adalah tanah yang memang sengaja dibikin untuk supaya kalau sekali ditanam, orang lain setahun baru panen, saudara setahun bisa 2 kali panen. Karena apa? Tanahnya gembur dan bagus sekali. Tuhan bukan nyuruh saudara, bukalah itu sawah-sawah. Ya, bukalah itu padang rumput, bukalah itu hutan-hutan tropis. Yang berbagai macam pohon, tebang, babat alas. Kalau sudah kamu tanami ya. Semua katakan, Tuhan menyiapkan bagi saya sebidang fallow ground. Karena tangan Allah dan kapasitas Allah mengerjakan tanah itu, baru saya menabur. Hasilnya adalah dari sorga, luar biasa. Amin. Para kekasih, itu sebab bukalah tanah baru. Itu artinya menabur dan panenlah 100 kali lipat. Karena tanahnya itu aku yang bikin. Ya, dengan satu syarat, tetapi janji Allah Bapa yang dahsyat itu, katakan janji berkat yang dahsyat, tidak berlaku bila saya memiliki duri. Saudara, kalau saudara dikasih ikan bandeng pakai duri sama tidak pakai duri, milih mana? Ya, milih mana? Ya, milih tidak pakai duri. Saya yakin kita tidak mempunyai sistem gastronomi, sistem pencernaan seperti kucing. Kucing itu ya kepalanya, ya buntutnya, ya durinya makan semua. Tetapi kemudian dia pinter, tahu-tahu keluar, geluduk durinya. Ya. Tidak tahu bagaimana di dalam mulutnya ada tangan-tangan begitu yang memilah. Tapi Tuhan bilang, aku mau kasih kamu hebat. Siapkan dirimu. Kalau kamu siap, kamu menabur, hasilnya 100 kali lipat.